Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas gelombang cahaya atau optika fisis, part yang pertama, yaitu tentang difraksi celah tunggal dan daya urai alat optik. Simak terus video ini sampai akhir. Sebelum kita membahas difraksi cahaya, saya akan terangkan bagaimana perbandingan gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Gelombang bunyi ini kan sudah kalian pelajari di bab sebelumnya, dan di bab yang kali ini kita belajar tentang gelombang cahaya. Oke, ini tabel perbandingannya. Yang pertama dari segi klasifikasi berdasarkan medium perambatannya. Gelombang bunyi kita tahu merupakan gelombang mekanik, yaitu gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Bisa zat padat, zat cair, maupun zat gas. Gelombang bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Sedangkan gelombang cahaya ini merupakan gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Jadi gelombang cahaya dapat merambat melalui ruang hampa. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan arah getar dan arah rambatnya. Gelombang bunyi termasuk dalam gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarnya sejajar atau searah dengan arah rambatnya. Tapi kalau gelombang cahaya merupakan gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Oke, nah berikutnya waktu di gelombang bunyi maupun di gelombang yang awal-awal itu kita mempelajari sifat-sifat gelombang, yaitu pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, pelenturan atau difraksi, dan perpaduan atau interferensi. Keempat sifat ini dimiliki oleh kedua-duanya. Gelombang bunyi mengalami, gelombang cahaya juga mengalami. Tetapi di sini ada dua sifat lagi yang tidak dimiliki oleh gelombang bunyi, tapi dimiliki oleh gelombang cahaya, yaitu pengkutupan atau polarisasi dan penguraian atau dispersi. Oke, nah di bab gelombang cahaya ini kita hanya akan membahas 3 dari 6 sifat ini, yaitu pelenturan atau difraksi, perpaduan atau interferensi, dan pengkutupan atau polarisasi. 3 sisanya, pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, dan penguraian atau dispersi dipelajari di bab setelah ini. Oke, jadi kita belajar difraksi, interferensi, polarisasi, dan di part yang kali ini kita mulai dari difraksi. Oke? Pelenturan atau difraksi cahaya. Jadi waktu di bab gelombang, di awal-awal gelombang dulu, kita sudah membahas bahwa salah satu sifat gelombang adalah dapat dilenturkan, mengalami pelenturan atau difraksi. Cahaya juga merupakan salah satu jenis dari gelombang, sehingga juga mengalami difraksi itu. Jadi waktu itu kan saya kasih contoh, ada ombak gelombang ombak di laut, terus dia menabrak karang, yang warna kuning ini penghalang atau karang, terus dia bisa masuk ke celahnya ini. Yang awalnya dia lurus, sejajar seperti ini, seperti garis, menjadi melengkung seperti lingkaran. Gelombang cahaya pun juga mengalami pelenturan atau difraksi seperti ini. Oke, di sini difraksi yang kita bahas ada 3, yaitu yang pertama difraksi celah tunggal. Jadi seperti ini kan celahnya tunggal ya. Kemudian yang kedua daya urai alat optik, dan yang ketiga difraksi kisi. Kita mulai dari difraksi celah tunggal. Difraksi celah tunggal kurang lebih skemanya seperti ini. Jadi di sini ini kan penghalang ya. Ini penghalang, lalu tadi kan ada cahaya masuk di celah yang sempit. Celah yang sempit ini dengan lebar D, kemudian kan berdifraksi Berdifraksi kemudian tertangkap pada layar. Nah, tertangkap pada layar membentuk pola terang gelap seperti ini. Jadi yang di tengah ini terang, yang berwarna putih ini terang, lalu yang hitam ini gelap. Terus yang warna putih ini terang, terus gelap. Terang, gelap. Jadi gitu terus. Yang ke bawah juga terang, gelap, terang, gelap, terang, gelap, dan seterusnya. Jadi ini adalah pola yang ditangkap pada layar, di mana layar itu berjarak L terhadap penghalang atau terhadap celah. Terus di sini ada I, ini intensitas. Jadi maksudnya terang yang di tengah atau istilahnya itu adalah terang pusat itu memiliki intensitas cahaya yang paling tinggi. Kemudian di sini kalau kalian lihat ini kan paling tinggi ya. Terus turun, nah ini yang paling rendah, minimum, ini yang gelap. Terus ada naik lagi di sini intensitasnya, cuman nggak setinggi terang pusat ya. Ini terang. Terus gelap lagi, naik, terang lagi, dan seterusnya. Yang ke bawah juga seperti itu. Oke, nah di sini karena terbentuk pola terang gelap, kita rumuskan seperti ini. Jadi ada pola garis gelap dan pola terang. Pola garis gelap, yaitu yang gelap, 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 gelap ini, rumusnya adalah D sin theta sama dengan N lambda. Atau DJ per L sama dengan N lambda. D itu apa? D itu lebar celah. Jadi ini. Tadi kan cahaya atau gelombang itu masuk melalui celah yang sempit ini. Lebar celahnya ini berapa? Dalam meter. Kemudian theta ini sudut difraksi. Jadi di sini kan
Tadi cahaya kan lurus nih asalnya, terus kan jadi melengkung kan miring ke atas sama ke bawah. Nah, kemiringannya ini adalah theta atau sudut difraksi. Lalu n ini order difraksi, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi n ini kalau digelap berarti namanya gelap pertama, itu n sama dengan 1. Gelap kedua, n sama dengan 2. Gelap ketiga, n sama dengan 3, dan seterusnya. Kalau digambar, gelap pertama itu ini, gelap kedua itu ini, gelap ketiga itu ini, dan seterusnya. Kalau ke bawah, ini juga gelap pertama, gelap kedua, gelap ketiga, dan seterusnya. Lambda adalah panjang gelombang yang digunakan dalam meter. Y adalah jarak ke terang pusat. Jaraknya apa? Ya jarak gelap ke N itu. Kalau misalkan rumus ini kalian masukkan N-nya 1, maka Y di sini artinya adalah jarak dari gelap pertama, jadi dari sini ke terang pusat. Terang pusat yang mana? Dihitungnya dari tengah-tengahnya. Berarti dari sini ke sini itu Y. Kalau misalkan N-nya 3, berarti jarak gelap ketiga ke terang pusat. Gelap ketiga itu ini. Terang pusat itu ini. Nah, jadi ini terang pusat ya. Pola terang yang paling bercahaya, paling terang yang berada di tengah-tengah sendiri ini. Oke? Nah, kemudian L adalah jarak antara celah dengan layar. Berarti jarak celah atau jarak penghalang dengan layar. Kemudian untuk pola terang, ini rumusnya D sin theta sama dengan N plus setengah kali lambda. Atau DY per L sama dengan N plus setengah kali lambda. Jadi intinya gini, D sin theta ini boleh kita ganti dengan DY per L. Kapan pakai D sin theta, kapan pakai DY per L, tergantung yang diketahui di soal. Jadi kalian sesuaikan. Jadi nanti kalau dapat soal, kalian data dulu apa yang diketahui. Jadi kalian bisa tahu ini nanti pakai rumus yang mana. Oke, di sini pola terang rumusnya D sin theta sama dengan N plus setengah kali lambda. D kan sama lebar celah, theta juga sama sudut difraksi. N ini kan order difraksi. Tapi kalau terang ini N-nya artinya terang kedua, gitu ya. Jadi gini, kalau misalkan ditanyakan di soal berapa jarak terang kedua, jadi kalian pakai rumusnya terang, pola terang, N-nya masukkan 2. Kalau misalkan ditanya berapa jarak gelap pertama, berarti kalian masukkan rumusnya pola garis gelap, masukkan N-nya 1. Ngerti ya? Jadi jangan sampai kebolak-balik antara rumusnya gelap sama rumusnya terang. Ya. Tapi kalau keterangannya D, Y, L sama lambda itu sama. Oke, paham ya? Kita langsung ke contoh soal. Suatu celah tunggal yang lebarnya 0,1 mm disinari cahaya dengan panjang gelombang 6000 angstrom. Pola difraksi terjadi pada layar yang jaraknya 40 cm dari celah. Tentukan jarak antara terang pusat sampai gelap ketiga. Oke, kita data dulu yang diketahui ya. Di situ ada celah lebarnya, berarti itu D ya. D-nya 0,1 mm. Di sini tipsnya semua arahkan ke SI, semua arahkan ke meter. Jadi milimeter ini kali 10 pangkat min 3 meter ya. Artinya 0,1 kali 10 pangkat min 3 itu 10 pangkat min 4 meter. Lalu cahaya dengan lambda sama dengan 6000 angstrom. Masih ingat 1 angstrom itu 10 pangkat min 10 meter. Jadi kalau 6000 kali 10 pangkat min 10 itu jadinya 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Pola difraksi terjadi pada layar yang jaraknya 40 cm dari celah. Jarak antara layar dan celah masih ingat itu adalah L. L-nya 40 cm, kita jadikan meter berarti 0,4 meter. Tentukan jarak antara terang pusat sampai gelap ketiga. Nah, gelap ketiga berarti N-nya 3, order difraksinya 3, kita kasih keterangan gelap. Ya, jangan sampai salah rumus masuk yang terang ya. Ya, jangan sampai kebolak-balik antara gelap dan terang. Berarti di sini yang ditanyakan jarak terang pusat ke gelap ketiga, artinya yang ditanya Y. Y pada saat N-nya 3. Ya, kita masukkan ke rumusnya gelap. Nah, rumusnya gelap kan D sin theta sama dengan N lambda atau DY per L sama dengan N lambda. Tapi di sini yang diketahui kan L, terus disuruh mencari Y. Ya, sudah pasti pakai DY per L, jangan pakai D sin theta. Ya, kita pakai rumus yang DY per L sama dengan N lambda. Ya, kita pakai gelap ya. Kalau yang terang kan N plus setengah kali lambda. Jangan sampai kebolak-balik, jangan sampai ketukar. Jadi di sini kita masukkan D-nya 10 pangkat min 4, Y-nya dicari ya. Per L 0,4 sama dengan N-nya 3 ya, lambdanya 6 kali 10 pangkat min 7. Oke, jadi di ini 10 pangkat min 4 dicoret sama 10 pangkat min 7, 10 pangkat min 3. Y sama dengan 3 kali 6 kan 18 ya, kali 0,4 itu 7,2. 7,2 kali 10 pangkat min 3 meter. Jadi kita dapatkan jarak antara terang pusat sampai gelap ketiga adalah 7,2 kali 10 pangkat min 3 meter. Berikutnya kita ke daya urai alat optik. Jadi gambarnya seperti ini ya. Ini gambar apa ini? Nah, gini saya terangkan ya. Jadi gambar yang pertama ini
misalkan ya mata kita melihat ada dua sumber cahaya, lampu mobil atau ada dua lampu gitu ya, dua lampu yang terpisah pada jarak tertentu, maka kalau misalkan seperti ini kita masih bisa lihat dua lampu ini sebagai sumber cahaya yang terpisah. Kemudian kalau misalkan kedua sumber cahaya atau lampu itu didekatkan, maka di sini mata kita mulai agak susah untuk memisahkannya, mana lampu yang kiri dan mana lampu yang kanan, karena mulai berimpit ini. Tapi kalau gini masih bisa sih ya, bedakan lampu kiri dan lampu kanan. Tapi kalau didekatkan lagi, antara lampu kiri sama lampu kanan terlalu dekat, maka yang kita lihat seperti ini. Ya, kita tidak bisa membedakan lagi mana lampu yang kiri dan mana lampu yang kanan, seperti melebur gitu ya. Nah, daya urai alat optik ini tidak hanya terjadi pada mata kita ya, terjadi pada semua alat optik ya. Di mata kita kan ada lensa, lensa itu merupakan alat optik ya. Di kamera juga ada lensa, di mikroskop, di teleskop atau teropong juga ada lensa. Jadi daya urai alat optik itu bisa terjadi pada kamera, mikroskop, maupun teropong juga. Oke? Nah, daya urai alat optik merupakan jarak pisah terpendek dari dua benda yang berdekatan yang mampu ditampilkan bayangannya sebagai dua titik terpisah oleh alat optik. Ya, jarak pisah terpendek itu maksudnya apa? Ini kan seperti perbatasan ya. Kalau misalkan lebih pendek lagi jarak pisahnya, kita tidak bisa pisahkan. Ya, kita tidak bisa melihat bayangan dari dua sumber ini sebagai dua titik yang terpisah. Ya, kita melihatnya seperti satu cahaya aja, satu lampu aja. Ngerti ya? Itu adalah daya urai alat optik. Nah, kriteria Rayleigh berbunyi, dua titik sumber terlihat terpisah, sumber ini maksudnya sumber cahaya ya, terlihat terpisah jika terang pusat atau maksimum pola difraksi dari sumber pertama berimpit dengan pola difraksi minimum dari titik sumber kedua. Ya, kalau kalian lihat di sini, ini kan sumber cahayanya di tengah ya. Terus ada yang seperti cincin ini yang mengelilingi di kiri dan di kanan, itu pola difraksi yang terang gelap itu tadi. Ngerti ya? Dan di sini dua titik sumber itu terlihat terpisah jika terang pusat atau maksimum pola difraksi sumber yang pertama itu berimpit dengan pola difraksi minimum atau yang gelap dari titik sumber yang kedua. Ya, atau dirumuskan seperti ini. Theta M sama dengan 1,22 lambda per D. Rumus yang kedua, dm sama dengan 1,22 lambda L per D. Di mana theta M itu adalah sudut resolusi minimum dalam radian, lambda itu panjang gelombang cahaya dalam meter, D besar itu diameter bukaan alat optik. Jadi misalkan kalau kamera itu ya diameter bukaannya kamera. Kalau misalkan alat optiknya itu mata ya diameter pupil ya. Bukaan alat optik bagi lensa mata itu kan ya pupil dalam meter. Kemudian D kecil m itu adalah daya urai alat optik atau jarak pisah yang terpendek yang mampu ditampilkan bayangannya secara terpisah oleh alat optik itu dalam meter. Dan L adalah jarak benda dengan alat optik juga dalam meter. Jadi semua arahkan ke meter. Oke? Kita langsung ke contoh soal. Kedua lampu depan mobil yang berjarak 1,22 meter satu sama lain diamati oleh orang dengan diameter pupil 2,2 mm. Jika panjang gelombang cahaya yang dipancarkan 5.500 angstrom, tentukan jarak maksimum orang dari mobil agar orang tersebut masih dapat mengamati dua lampu tersebut secara terpisah. Nah, di sini kita data yang diketahui ya. Kedua lampu depan mobil jaraknya 1,22 meter. Berarti ini kan jarak antara sumber cahaya pertama dan kedua. Ya, jarak pisah itu apa? Itu adalah jarak pisah atau daya urai alat optik, yaitu dm ya, D kecil m sama dengan 1,22 meter. Diamati oleh orang dengan diameter pupil atau diameter bukaan ya, D besar sama dengan 2,2 mm. Kita jadikan meter, berarti 2,2 kali 10 pangkat min 3 meter. Jika panjang gelombang cahaya lambda sama dengan 5.500 angstrom. Angstrom itu kan 10 pangkat min 10 ya, berarti 5.500 kali 10 pangkat min 10 hasilnya 5,5 kali 10 pangkat min 7 meter. Tentukan jarak maksimum orang dari mobil. Yang ditanyakan berarti jarak dari sumber cahaya ke alat optik. Ya, jarak dari matanya orang itu ke mobil kan berarti ya. Berarti yang ditanya ini adalah L. L-nya berapa? Oke, langsung kita masukkan ke rumusnya dm sama dengan 1,22 lambda L per D besar. dm-nya di situ 1,22 meter. Sama dengan 1,22 dikali lambda 5,5 kali 10 pangkat min 7, L ditanyakan per D besar, diameter pupil ya, 2,2 kali 10 pangkat min 3. 1,22 dicoret,
5,5 sama 2,2 itu kan bagi 1,1 bisa ya, 5 sama 2 berarti. 5, ini 2. Jadi di sini 2 kali 10 pangkat min 3 yang di bawah itu pindah ke kiri ya, jadi di atas. 2 kali 10 pangkat min 3, 5 kali 10 pangkat min 7 pindah bawah per 5 kali 10 pangkat min 7. Ini ya, sama dengan tinggal L aja di kanan. Oke, 2 per 5 itu kan 0,4. 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 7. 10 pangkat min 3 min 7, berarti plus 7. 10 pangkat 4 sama dengan L. Berarti L sama dengan 0,4 kali 10 pangkat 4 itu berarti 4 kali 10 pangkat 3. Atau 4.000 meter. Ya, jadi jarak maksimum orang dari mobil agar orang tersebut masih dapat mengamati dua lampu tersebut secara terpisah adalah 4.000 meter. Artinya apa? Gini, kalau misalkan jarak mobil sama orang itu lebih dari 4.000 meter atau lebih dari 4 kilo, maka kedua lampu mobil itu akan terlihat berimpit seperti satu sumber cahaya, seperti satu lampu. Ya, 4 kilo kok jauh? Ya memang jauh. Ya, bayangkan kalian melihat misalkan dari atas gunung ya, melihat ke bawah. Ada mobil di bawah dengan jarak lebih dari 4 kilo. Maka lampu depan mobil yang harusnya ada 2 itu hanya terlihat seperti satu lampu aja. Baru kalau misalkan jaraknya kurang dari 4.000 meter atau kurang dari 4 kilo, kita bisa melihat 2 lampu mobil itu secara terpisah. Oke, ngerti ya? Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.